Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum 1 mengenai sifat cahaya. Percobaan yang pertama yaitu pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu berada di atas meja ini. Pada percobaan ini, hal pertama dilakukan adalah menyusun alat dan bahan untuk percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Nyalakan lampu sintar dan amati dengan baik jalannya berkat cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Setelah itu, gambarkanlah jalannya berkat sinar pada langkah kedua yaitu sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Di sini saya menggunakan busur derajat yang mana diperoleh menunjukkan dari busur derajat yaitu 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk sudut datang sama besar dengan sudut pantulnya dari pemantulan cahaya tersebut. Setelah itu, letakkan sebuah benda. Di sini saya menggunakan lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu ada di depan. Di sini saya geser-geserkan lilin di depan cermin datar. Dan di sini terlihat sifat-sifat dari bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Di sini menunjukkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar yaitu maya, tegar, dan sama besar pada bendanya. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini saya meletakkan alatnya yang mana ada layar, lilin, dan cermin cembung. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkat cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkat sinar pada langkah kedua tersebut sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Kemudian catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Maka dapat diperoleh pada hasil dari cermin cembung dengan menunjukkan bahwa sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Dan sifat bayangan terkena layar itu menyebar. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung ialah maya, tegak, dan diperkecil. Dan cermin cembung bersifat menyebarkan sinar cahaya. Selanjutnya yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung, yang mana saya menyusun pada percobaan kali ini yaitu layar, lilin, dan cermin cekung. Setelah itu, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua itu sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak nampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut yang telah dilakukan. Dari hasil yang diperoleh cermin cekung yaitu sifat bayangan terpusat, sifat bayangannya maya, terbalik,
diperbesar, dan dikumpulkan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa sifat cermin cekung yaitu bersifat mengumpulkan cahaya atau disebut konverge. Karena sifatnya yang mengumpulkan cahaya, nilai fokusnya positif. Bayangan yang dipantulkan bersifat maya ataupun nyata, tergantung pada jarak dan letak benda yang ada di depan cermin tersebut. Di sini saya mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Berikut hasil dari jarak benda dan jarak bayangan. Untuk 10 cm jarak benda dengan jarak bayangannya 3 cm. Jarak benda 15 cm, jarak bayangannya yaitu kurang dari 3 cm. Untuk 20 jarak benda, sedangkan jarak bayangan yaitu 2 cm. Jarak benda 25 cm dengan jarak bayangan kurang dari 1 cm. Sekarang saya akan memasuki percobaan yang kedua mengenai percobaan pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu Di sini saya melakukan prosedur percobaan yaitu dengan menyusun lampu sinter, celah, dan balok kaca seperti ini. Setelah itu, saya menyalakan lampu sinter dan mengamati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian, ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Percobaan bias cahaya dengan objek menggunakan balok kaca antara cahaya datang memalu celah cahaya yang menghasilkan cahaya yang membias atau membelok. Awal dari cahaya yang datang lurus, namun setelah cahaya melalui celah dan mengarah pada balok kaca, cahaya yang datang lalu dibiaskan menghasilkan sudut datang, sudut bias. Kemudian mengukur besar sudut dengan sudut derajat yang dihasilkan sudut datang dan sudut biasnya. Ini besar sudut awal 110 derajat, maka diperoleh sudut biasnya 90 derajat. Sudut datang 100 derajat, maka sudut biasnya 80 derajat. Sudut datang 90 derajat, maka sudut biasnya 100 derajat. Dan sudut datang 80 derajat diperoleh sudut biasnya 60 derajat. Seperti yang telah saya lakukan ini. Maka berdasarkan pengamatan yang diperoleh bahwa besar sudut datang tidak sama dengan sudut biasnya. Geseran yang terjadi dalam balok kaca ini merupakan pergeseran yang selalu mendekati garis normal. Hal ini disebabkan sinar datang dari medium udara atau kurang rapat. Kemudian yang lebih rapat yaitu balok kaca. Pergeseran yang terjadi disebabkan oleh pengaruh dari ketebalan balok kaca itu sendiri. Percobaan yang kedua yaitu pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Pada lensa didekatkan pada huruf menjadi besar dan jelas dengan jarak 2 cm. Kemudian menggeserkan lensa perlahan menjauhi huruf tersebut sehingga huruf yang tertera pada lensa nampak kabur atau hilang. Jarak saat menjauhi sejauh 15 cm, bayangan yang dibentuk oleh lens cembung adalah bersifat nyata atau maya, tegak atau terbalik, diperbesar, diperkecil atau bahkan sama besar dengan benda aslinya. Selanjutnya pada percobaan ketiga yaitu menyusun lensa cembung, lilin, serta tabir sesuai pada gambar di modul. Kemudian menyesuaikan lensa cembung serta lilin agar memperoleh bayangan yang tajam pada tabir.
Hasil yang jarak benda antara lilin dengan lensa cembung sejauh 4 cm, sedangkan jarak bayangan antara lilin dengan layar sejauh 7 cm. Sifat bayangan yang dibentuk ada dua, yaitu semua bayangan maya yang dibentuk oleh lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya, dan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik bendanya. Percobaan keempat yaitu menyiapkan lensa cekung, kemudian mengamati lensa cekung tersebut dengan mendekatkan lensa pada buku yang ada hurufnya. Kemudian menggeser lensa cekung perlahan menjauhi huruf tersebut. Maka dapat diperoleh sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cekung adalah maya, tegak, serta diperkecil, seperti yang telah ada di video ini. Demikianlah hasil percobaan dari saya mengenai sifat cahaya. Terima kasih.